Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, hari ini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan materi kami terkait hukum perbankan syariah dengan judul Prospek Lembaga Keuangan Syariah Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, adapun materi kami disusun oleh Atia Akila Tahalawiyah, yaitu saya sendiri dengan teman-teman saya bernama Mulia Ayuningsi dan Farhan Lubis yang nantinya akan membahas juga terkait materi ini. Nah, topik ini sangat menarik teman-teman karena untuk undang-undang tentang prospek lembaga keuangan syariah pra dan pasca, yaitu sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, undang-undang ini menjadi titik balik bagi perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Adapun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perkembangan syariah ini sudah ada tetapi masih terbatas. Kehadiran undang-undang ini kemudian memperkuat regulasi, memberikan kepastian hukum, dan juga mendorong pertumbuhan. Nah, presentasi ini akan membandingkan prospek sebelum dan sesudah undang-undang tersebut. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit isi pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini. Nah, pertama itu terkait dengan jenis bank syariah, itu ada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun kegiatan usahanya ada penghimpunan dana, pembiayaan berbasis akad syariah, jasa perbankan, dan Dewan Pengawas Syariahnya atau DPS itu wajib ada mengawasi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DSN MUI. Nah, adapun pengawasan dan regulasinya itu dilakukan oleh BI atau yang sekarang itu OJK. Nah, yang itu mencakup izin, tata kelola, dan produk. Nah, adapun penyelesaian sengketanya itu biasa diselesaikan di peradilan agama atau arbitrase ataupun juga mediasi. Nah, adapun perlindungan nasabah itu bahwa dia menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Nah, adapun awal perkembangan pra undang-undang itu di mana Bank Muamalat itu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada 1991 menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia. Nah, di mana dasar hukumnya awal masih menggunakan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun, regulasi khusus bank syariah belum ada pada saat itu. Nah, adapun kondisi ekonomi pra atau sebelum undang-undang tersebut. Nah, pada masa pra undang-undang tersebut, krisis moneter itu tahun 1997 atau sampai 1998 justru menunjukkan daya tahan bank syariah. Sementara bank konvensional banyak yang kolaps, di mana bank syariah bisa bertahan karena tidak terpapar bunga yang tinggi. Hal inilah yang meningkatkan kepercayaan masyarakat pada saat itu. Nah, adapun lembaga keuangan syariah pra undang-undang. Nah, jadi selain bank muamalat yang ada di Indonesia, tumbuh pula BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, kemudian serta juga ada unit usaha syariah di bank konvensional. Nah, walaupun skalanya itu kecil dan ini menjadi fondasi bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah. Saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang produk syariah pra undang-undang. Produk syariah saat itu masih sederhana, misalnya tabungan dan giro dengan akad wadiah atau murabahah. Untuk pembiayaan menggunakan akad murabahah, musyarakah atau ijarah, walau terbatas, produk ini cukup menarik minat masyarakat yang ingin terhindar dari riba. Kemudian, prospek pra undang-undang. Prospek lembaga keuangan syariah sebelum adanya undang-undang sebenarnya sudah terlihat. Potensi pasar umat muslim sangat besar, produk terbukti tahan krisis, dan kesederhanaan halal mulai meningkat. Hanya saja perkembangan masih terhambat karena belum ada regulasi khusus. Selanjutnya tantangan pra undang-undang. Namun, lembaga keuangan syariah pra undang-undang menghadapi tantangan besar. Payung hukumnya lemah, skala usaha kecil, SDM yang paham syariah terbatas, dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih rendah. Jadi, meski potensinya besar, perkembangan masih lambat.
Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Momentum penting terjadi saat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas, mulai dari izin usaha, jenis produk, tata kelola, pengawasan, hingga sanksi. Inilah tonggak sejarah perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dampak regulasi pasca undang-undang. Pasca Undang-Undang 21 Tahun 2008, pertumbuhan bank syariah meningkat pesat. Jumlah bank, aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan naik signifikan. Produk juga semakin bervariasi, tidak hanya simpan pinjam, tapi juga suku, pembiaya UMKM, bahkan vintage syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prospek pasca undang-undang. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, prospek pasca undang-undang jauh lebih cerah. Inovasi produk berkembang, dukungan pemerintah dan OJK semakin besar, serta kesadaran masyarakat terhadap halal finansial terus meningkat. Adapun tantangan pasca undang-undang, meski begitu masih ada tantangan. Market share bank syariah baru sekitar belasan persen dibanding bank konvensional. Persaingan ketat, literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih rendah, dan SDM di bidang syariah masih harus ditingkatkan. Perbandingan pra-pasca undang-undang, jika kita bandingkan pra-undang-undang regulasinya masih lemah, produk terbatas, dan kepercayaan publik baru mulai tumbuh. Setelah Undang-Undang 21 2008, regulasinya lebih jelas, produk beragam, kepercayaan masyarakat meningkat, dan skala usaha semakin besar. Jadi ada perbedaan signifikan. Nah, selanjutnya analisis prospek ke depan. Keuangan syariah sangat menjanjikan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan dukungan teknologi, regulasi, dan inovasi, produk industri ini bisa berkembang pesat. Tantangannya adalah meningkatkan literasi masyarakat dan memperkuat SDM. Yang terakhir, kesimpulan, Undang-Undang 21 2008, perbankan syariah sudah memiliki prospek tetapi terbatas. Pasca Undang-Undang 21 2008, perkembangannya pesat dengan dukungan hukum dan regulasi ke depan. Prospeknya semakin cerah jika tantangan literasi, SDM, dan persaingan bisa diatasi. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan, dan semoga materi yang telah kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman saya, dan bagi para pendengarnya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.